Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lady Angananti dari kelas D mata kuliah Ilmu Dakwah, program studi bimbingan dan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya, tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum mengenai ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Setiap orang atau sering kali orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dapat diterapkan dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain sebagainya. Contohnya, apabila kita masukkan ikhlas dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh soleha, tapi benar-benar semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat tersebut mengandung beberapa hal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi, bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walau ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan membesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama, ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah. Bukan ingin dipuji orang lain, ingin dikenal, ingin disanjung, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu merupakan intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya, haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak, langkah, dan tindakan, kesemuanya itu dikerjakan
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian. Dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah terpancar di wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu, beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya." Az-Zumar ayat 2. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar-kacir segala amal kita. Maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah pengertian ikhlas itu kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya, atau memberi yang sebesar-besarnya, atau memberi kepada orang yang tidak berguna lagi untuk kita, atau sudi memberi kalau ada balasan. Tetapi ikhlas itu mengerjakan suatu amal bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada satu pun yang sempurna karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada satu pun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.